Bab 181. Jeremy menoleh dan bertanya pada Corin, "Kamu mau pergi kemana sekarang?" Dia menjawab, "Rumahku, iya. Terima kasih." Jeremy menyalakan mobil dan melaju ke tengah kemacetan sambil berkata dengan nada datar, "Berhentilah bekerja sebagai asisten. Aku meminta Tommy untuk mencarikan pekerjaan untukmu karena aku ingin kamu punya cara untuk mengisi waktu luang, bukan untuk membiarkanmu bergantung pada orang lain." Corin menoleh ke arah lelaki itu, dan wajahnya menunjukkan ekspresi termenung. Dalam perannya sebagai Nyonya Holden, yang bermartabat, bekerja sebagai asisten selebritas kelas tri hanya akan merusak reputasi Jeremy. Dengan alasan itu, ia menerima permintaan Jeremy dan berkata, "Masih ada beberapa hal yang harus saya selesaikan, tapi saya akan berhenti bekerja segera setelah selesai." Jeremy tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengirimnya kembali ke rumahnya. Setelah keluar dari mobil, Corin tiba-tiba teringat sesuatu dan bersandar di jendela mobil. "Bisakah Anda meminjamkan saya uang, Tuan? Para penculik membuang ponsel saya kemarin, dan saya tidak punya uang tunai sekarang." Jeremy menatapnya, mengeluarkan ponselnya, dan melemparkannya padanya. "Kode PIN pembayarannya adalah tanggal lahirku." Corin menangkap ponselnya, menatapnya dengan heran, dan bertanya, kapan ulang tahunmu lagi?" Jeremy menatapnya dengan pandangan dingin, menoleh ke depan, lalu mengangkat jendela dan menginjak pedal gas saat dia melaju pergi. Bibir Corin berkedut, dan ia tak punya pilihan selain memeriksanya di internet. Saat itu tanggal 17 September yang tak lama lagi. Apa dia mencoba memberiku isyarat untuk memberiku hadiah ulang tahun? Sherlyn dan Liliana adalah satu-satunya yang berada di rumah keluarga Keru karena Marvin sedang keluar untuk berolahraga pagi. Sherlyn pulang lebih awal pagi itu, dan ia mengamuk di ruang tamu sambil mengeluh, "Bu, Ibu bilang resep itu akan membuat pria tak bisa menahan nafsunya di depan wanita, kan?" Tapi Pak Jeremy tidak bereaksi apa-apa saat melihatku kemarin, dan ia bahkan tidak menolongku saat aku jatuh telanjang. Sungguh memalukan. Liliana mengerutkan kening dan berkomentar bingung, "Tapi itu mustahil. Berhasil waktu aku mencobanya pada ayahmu. Kalau Jeremy makan itu dan tidak tidur denganmu setidaknya sekali, tubuhnya akan mengalami efek samping yang berkepanjangan, dan dia beruntung kalau yang dideritanya cuma kelumpuhan. Dalam skenario terburuk, dia akan mati karena kembung." Buku itu menyatakan bahwa hasrat naluriah seorang pria akan membuat mereka dikuasai oleh nafsu, yang membuat mereka tak punya pilihan selain mencari cara untuk melepaskannya. Sambil berbicara, ia meraih rak buku dan mengeluarkan buku, Cara Cepat Memikat Hati Pria, yang diam-diam ia sembunyikan di sana. Ia membuka halaman yang merinci kombinasi cordyceps dan adas, hanya untuk menemukan catatan kaki di dalam tanda kurung di bagian bawah. Yang menyatakan bahwa cordyceps hanya bekerja ketika pria yang mengonsumsinya berada di dekat wanita yang ia sukai. Dopamin yang diproduksi tubuhlah yang memicu efek toksin tersebut. Oleh karena itu, cordyceps tidak efektif ketika berada di dekat orang lain. Sementara itu, adas hanya berperan sebagai pendukung saat racun cordyceps mulai bekerja. Sherlyn merasa semakin malu setelah mengetahui alasan sebenarnya. "Kenapa Tuan Jeremy tidak menganggapku menarik? Apa dia pikir aku tidak tampan? Aku punya tubuh yang bagus, kulit yang bagus, dan aku juga sangat berbakat." Pada saat itu, keduanya mendengar seseorang membuka pintu dengan kunci, dan mereka langsung menghentikan diskusi mereka karena mengira Marvin telah kembali. Namun, ternyata itu adalah Corin. Sherlyn langsung memasang ekspresi kesal dan berkata, "Dari mana kau berani datang ke sini, Corin? Karena kau menerima gajiku tanpa bekerja, aku ingin kau mengembalikan semuanya sekarang juga." Corin berjalan mendekat dan menamparkan Sherlyn tanpa ragu sedikit pun. Sherlyn terkejut dengan apa yang terjadi dan menutupi wajahnya karena terkejut. "Kau gila, beraninya kau memukulku." Liliana panik melihat apa yang terjadi. "Corin, dasar jalang. Kenapa kamu menamparkan Sherlyn?" Bab 182. Corin menyeka tangannya perlahan setelah mengambil tisu dari kotak tisu di meja. "Kenapa aku tidak boleh memukulmu kalau kalian berdua sudah berbuat jahat? Kalau saja tidak karena cara licik mereka, dia tidak akan kehilangan keperawanannya malam sebelumnya." Ketika Liliana melihat Corin bertingkah aneh,
Ia menggertakkan giginya dengan penuh kebencian dan berkata, aku tahu kau hanya berpura-pura menjadi anak baik di depan ayahmu. Kau menunjukkan sifat aslimu sekarang karena dia tidak ada. Corin tersenyum tipis. Aku juga bisa bilang begitu, Bibi Liliana. Kelembutan dan kepatuhanmu di depan ayahku juga cuma lelucon, ya. Perlu kujelaskan perilaku buruk macam apa yang kau lakukan di belakangnya. Liliana merasa tercekik karenanya, dan ia menggertakkan giginya sebelum membentak dengan marah, jangan berani-beraninya kau bandingkan dirimu denganku. Kau benar-benar anak yang menyebalkan. Sherlyn memihak ibunya dan memarahi, ibuku benar, Corin. Kau anak haram tak beribu. Aku akan memberimu pelajaran atas nama ibumu yang tak tahu malu itu. Sambil mengumpat, ia menyerbu ke depan dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Corin. Alih-alih menghindar, Corin mencengkeram pergelangan tangan Sherlyn erat-erat dan berkata, aku tidak butuh pelajaran darimu. Bagaimana kalau kau bercermin dan bertanya pada diri sendiri bagaimana kau bisa mendapatkan kontrak dengan agensi hiburan Holden Group? Aku tantang kau untuk mengatakannya dengan lantang. Sherlyn tertegun sejenak, dan ia tak mampu menarik tangannya meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Ia mengangkat dagunya dengan angkuh dan berkata dengan marah, itu karena aku berbakat, dan para petinggi terpaksa merekrutku setelah aku menarik perhatian mereka. Corin menepis tangan Sherlyn dan berkata sambil tersenyum tipis, kurasa itu karena ayah baptismu orang yang lebih baik, kan? Ngomong-ngomong, apa ayah tahu kalau kau sudah mengakui pria itu sebagai ayah baptismu? Sherlyn berdiri tegap, menatap Corin, lalu mendengus jijik. Salahkah aku punya ayah baptis? Aku melakukan semua ini demi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan membawa kehormatan bagi keluarga kami. Lagi pula, ayah baptisku dan aku punya hubungan ayah anak yang murni. Aku tidak takut kalau ayah tahu. Sherlyn sama sekali tidak pernah takut akan hal itu. Jika memang takut, ia tidak akan menunjukkan kepada Corin bahwa ayah baptis yang dimaksud adalah sutradara hebat dan akan merahasiakannya. Corin mengangguk. Tentu, aku yakin hubunganmu dengannya murni ayah dan anak, tapi aku ragu hubungannya dengan Bibi Liliana semurni itu. Sherlyn tiba-tiba merasa bersalah, karena ia tak menyangka Corin tahu sebanyak itu. Ia lalu cepat-cepat menoleh dan menatap ibunya, Liliana, yang tampak agak tenang saat berkata, apa maksudmu, Corin? Sherlyn sudah diapresiasi oleh semua seniornya di tempat kerja, dan wajar saja kalau ia dianggap sebagai anak baptis oleh mereka. Apa hubungannya ini denganku? Corin menatap Liliana dan mengangkat sebelah alisnya. Setahuku, Goran punya cinta pertama sebelum terkenal, dan mereka berdua hidup bersama selama beberapa tahun. Nama cinta pertama itu ternyata Liliana Riz juga. Tidakkah menurutmu terlalu kebetulan kalau nama cinta pertamanya sama denganmu? Ekspresi Liliana berubah drastis. Dari mana kamu tahu? Corin lalu menambahkan, Bibi Liliana memang wanita yang menawan, dan pasti ada alasan mengapa mantan kekasihmu bersedia membantu putrimu meskipun kau sudah putus dengannya bertahun-tahun yang lalu. Dia bahkan sekarang mengakui Sherlyn sebagai putri baptisnya. Mungkinkah Sherlyn adalah putri Goran? Liliana menunjuk Corin dengan marah dan berkata, berhentilah membuat tuduhan palsu, Corin. Apa yang kau tahu? Apa buktinya? Corin merentangkan telapak tangannya. Aku tidak punya. Liliana tahu gadis desa seperti Corin takkan pernah bisa menemukan bukti, jadi ia memasang ekspresi santai dan melipat tangannya dengan percaya diri. Kalau aku jadi kamu, aku akan menjaga ucapanmu. Kalau kamu terus menuduh tanpa bukti, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Corin mendesah. Aku akan beritahu ayah saja dan biarkan dia menemukan buktinya. Bab 183. Liliana tertawa dan berkata, jangan gunakan ayahmu untuk mengancamku. Apa kau pikir aku takut mengatakan yang sebenarnya? Siapa peduli kalau aku selingkuh? Apa urusanmu kalau dia bukan ayah Sherlyn? Apa kau pikir ayahmu akan percaya kalau kau bilang tanpa bukti? Apa kau tidak tahu betapa ayahmu mencintai kita? Dia percaya semua yang kita katakan, dan kalaupun dia marah pada kita, dia akan baik-baik saja setelah kita sedikit membujuknya. Kalau kau bilang sesuatu tanpa bukti, dia hanya akan mengira kau mencoba memecah belah kita. Selamatkan dirimu dari masalah. Oh, begitukah? Corin tersenyum,
menoleh, dan berteriak ke arah pintu. Ayah dengar itu. Bibi Liliana baru saja mengaku selingkuh. Liliana dan Sherlyn terkejut mendengar ucapan Corin dan menatap pintu dengan kaget. Pintu rumah itu ditendang hingga terbuka, dan Marvin masuk dengan wajah muram sambil meraung dan mengumpat, dasar jalang tak tahu malu. Ketika Sherlyn melihat apa yang terjadi, ia bergegas menghampiri ayahnya, yakin bahwa ayahnya sangat menyayanginya. Ayah, jangan marah. Apa yang ibu katakan tadi tidak benar. Namun, Marvin mendorongnya dengan kasar ke tanah dan mengumpat dengan jijik. Pergi sana dariku. Kau bahkan mungkin bukan putriku. Kau terus bicara soal hubungan ayah anak dengan ayah baptismu, kan? Kalau begitu, tinggallah bersamanya. Jangan panggil aku, ayah. Sherlyn panik, tapi ayah, aku. Marvin berhenti bicara dengan Sherlyn dan bergegas menghampiri Liliana sebelum menamparnya dengan keras. Sialan, aku sudah memberimu makan dan uang, tapi kau masih saja selingkuh. Liliana jatuh terduduk dengan menyedihkan, dan saat ia tersadar, ia menangis dan menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak. Marvin, aku bersumpah aku tidak selingkuh. Aku hanya mengatakan itu karena marah. Corinlah yang membuatku kehilangan kendali. Marvin tak lagi percaya padanya dan mendengus jijik. Marah, katamu. Apa kau akan bilang kau dan Goran dulu bukan sepasang kekasih? Liliana langsung mencoba merumuskan jawaban. Ia tahu jawabannya tidak akan meyakinkan jika tidak mengakuinya, jadi ia memasang ekspresi kesal dan mengaku sambil menangis, memang. Aku akui memang begitu, tapi itu jauh sebelum aku bertemu denganmu. Tidak ada yang terjadi di antara kita sekarang. Begitu katamu, tapi kenapa dia mengakui Sherlyn sebagai anak baptisnya tanpa alasan? Kurasa Sherlyn memang putrinya. Bukan, sumpah, aku cuma bilang itu ke Corin karena dendam. Sherlyn itu putrimu. Kalau nggak percaya, kita bisa ke rumah sakit untuk tes paternitas. Corin cuma iri kamu baik banget sama aku dan Sherlyn, jadi dia mau bikin masalah di antara kita. Marvin, kalau nggak percaya, mending aku bunuh diri aja sekarang. Saat berkata demikian, Liliana tiba-tiba bangkit, berlari ke tembok rumah, dan kepalanya terbentur keras sebelum jatuh ke tanah. Marvin terkejut dan langsung berlari untuk memeriksa keadaannya. Liliana, kamu. Darah mengucur dari luka di kepala Liliana saat ia berkata lemah, Marvin, kau harus percaya padaku. Aku tidak selingkuh. Sherlyn anakmu. Ketika Marvin melihat kesediaannya menggunakan kematian sebagai cara untuk membuktikan ketidakbersalahannya, ia pun merasa sedikit terguncang. Beranikah kau meminta Sherlyn untuk menjalani tes paternitas? Bab 184. Liliana mencondongkan tubuh ke pelukan Marvin dan terbatuk 2 kali. Aku wanita jujur, dan aku tidak takut menghadapi ujian. Ayo kita lakukan sekarang juga, Marvin. Tak ada gunanya aku hidup lagi kalau kita tidak membereskan semuanya hari ini dan... Sebelum ia selesai, matanya terpejam setengah, dan ia tampak kesakitan setengah tak sadarkan diri. Bu, ibu baik-baik saja. Sherlyn bergegas menghampiri, berlutut di samping Liliana, dan mengguncang-guncang tubuh wanita yang tak sadarkan diri itu dengan cemas. Bu, jangan menakut-nakuti aku. Jangan tinggalkan aku. Hicks. Marvin juga panik. Liliana, bangun. Liliana menutup matanya sepenuhnya dan berpura-pura kehilangan kesadaran. Sherlyn tidak terlalu khawatir karena ia tahu Liliana hanya berpura-pura. Demi mengikuti ibunya, ia menangis dan berpura-pura kesal. Apalagi yang harus ibu percayai? Corin sengaja kembali untuk memprovokasi kita. Apa ibu tidak sadar kita selalu berselisih setiap kali ibu pulang? Kalau sampai terjadi sesuatu pada ibu hari ini, aku juga tidak mau hidup lagi. Marvin merasa bingung. Ia menatap putri sulungnya yang menangis terseduh-seduh, dan putri bungsunya yang berdiri acuh tak acuh di samping. Hatinya mulai condong ke arah Sherlyn yang tampak lebih menyedihkan. Ia lalu membentak Corin dengan marah. Kenapa kau hanya berdiri di sana, Corin? Cepat panggil ambulans. Apa kau hanya akan puas jika sesuatu yang serius terjadi pada Liliana? Hati Corin dipenuhi dengan penghinaan dingin, dan dia menganggap seluruh sandiwara itu menggelikan. Liliana adalah wanita yang penuh tipu daya,
dan tak heran jika ia begitu yakin akan cinta Marvin padanya dan putrinya. Telah terbukti secara meyakinkan bahwa hati Marvin sakit untuk mereka berdua. Mereka selama mereka meneteskan air mata. Meskipun Liliana dan Sherlyn diwarnai kejahatan dan kedengkian, Marvin selalu mengingat kebaikan-kebaikan kecil yang mereka lakukan. Pada akhirnya, ia akan memaafkan mereka, mempercayai mereka, dan menyayangi mereka lagi. Sedangkan Corinne, yang dibuang ke pedesaan di usia muda, ia tetap tegas padanya dan tidak membiarkan kekurangan apapun. Jika ia melakukan kesalahan kecil saja, semua kebaikannya di masa lalu akan dilupakan dan ia akan dicela atas kesalahannya. Lagi pula, mereka yang dimanja dan dimanja tidak punya rasa takut apapun. Corinne tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung memanggil ambulans. Ketika mereka tiba di rumah sakit, dokter mengatakan Liliana hanya mengalami goresan kecil di kepala. Tidak serius, dan hanya perlu sedikit disinfeksi pada lukanya. Liliana berpura-pura tidak nyaman dan terus mengatakan bahwa ia merasa sangat pusing dan mual. Sherlyn bersikeras bahwa ibunya mengalami luka serius dan meminta agar ibunya dirawat di rumah sakit untuk observasi. Dokter menjelaskan bahwa pasien yang baru saja terbentur kepala akan mengalami gegar otak ringan dan sedikit mual, tetapi ia tak berdaya ketika mereka bersikeras agar Liliana dirawat di rumah sakit. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengatur segala sesuatunya agar permintaan mereka dikabulkan. Melihat Liliana terus-menerus menangis kesakitan, Marvin khawatir terhadap lukanya dan meminta dokter untuk menyiapkan bangsal untuk observasi. Di dalam bangsal, Liliana diberi infus anti peradangan dan pereda nyeri saat ia tertidur lelap. Marvin duduk di satu sisi dan dengan gugup meletakkan tangannya di kepala istrinya, takut kalau itu akan menjadi akhir baginya. Sherlyn tersenyum penuh kemenangan saat melihat hubungan kedua orang tuanya hampir kembali seperti sedia kala. Lalu, ia menoleh lagi, menatap Corinne, dan mendengus dingin sambil menuduh dengan marah, "Hari ini seharusnya hari yang baik, Corinne. Kalau kamu tidak pulang, aku, ibu, dan ayah pasti sudah sarapan dengan gembira di rumah. Kami semua sudah di rumah sakit begitu kamu pulang, dan ibu juga harus diinfus dan dirawat di rumah sakit. Apa yang ingin kamu capai?" Bab 185. Corinne memasang ekspresi acuh tak acuh saat berkata, "Aku ingat dokter bilang dia hanya mengalami sedikit luka gores dan tidak perlu dirawat di rumah sakit. Bukankah kalian yang bersikeras untuk tetap di sini?" Sherlyn menggertakkan giginya dengan marah dan menunjuknya. "Kau masih saja mencoba membantah. Diam, Liliana perlu istirahat sekarang." Marvin menoleh dan memelototi Corinne dengan kesal. "Kau tidak punya tujuan di sini, jadi lebih baik kau pergi. Kita tidak mau Liliana bangun dan marah lagi saat melihatmu di sini." Sherlyn tersenyum penuh kemenangan ketika ayahnya berpihak padanya dan mengusir Corinne. "Kau pikir kau bisa merebut cinta dan kepercayaan ayah terhadap kita, Corinne? Nah, teruslah bermimpi." Ia menatap Corinne penuh kemenangan dan bergumam, "Kau pantas mendapatkannya." Corinne sama sekali tidak terganggu dengan sikap arogan Sherlyn, dan ia juga tidak berencana melakukan apa yang diperintahkan ayahnya. Ia menatap Marvin dengan tenang dan mengingatkannya, "Bukankah kau bilang akan melakukan tes paternitas pada Sherlyn? Kebetulan kami sedang di rumah sakit sekarang, dan aku ingin melihat hasilnya sebelum pulang." Wajah Marvin tiba-tiba muram, dan ia mengerutkan kening. "Beraninya kau menyinggung soal tes paternitas. Kalau kau bukan penyebab kejadian hari ini, Liliana tidak akan terbaring di ranjang rumah sakit sekarang." Sherlyn memanfaatkan kesempatan itu dan berkata dengan marah, "Ayah lihat itu. Corinne cuma mau lihat seluruh dunia kita terbakar." Pada saat itu, Liliana perlahan membuka matanya dan terbangun. Ia berkata dengan suara lemah, "Corinne benar, Marvin." Marvin langsung menoleh ke arah istrinya ketika mendengar suaranya. Ia memegang bahunya dan bertanya dengan cemas, "Liliana, kamu sudah bangun? Apa kamu sudah merasa lebih baik?" Mata Liliana merah, dan ia berpura-pura tegar sambil berkata, "Aku baik-baik saja, Marvin. Pengingat dari Corinne datang tepat waktu. Karena kita semua sedang di rumah sakit sekarang, kamu harus melakukan tes paternitas dengan Sherlyn." Marvin merasa tertekan saat itu dan sama sekali tidak meragukannya. Lalu dia berkata dengan raut wajah malu,
jangan bicarakan itu lagi, Liliana. Tidak perlu melakukan pemeriksaan paternitas. Ujian, aku percaya padamu. Namun, Liliana memotongnya dan berusaha keras untuk berbicara. Jangan membujukku, Marvin. Aku tahu Sherlyn dan aku sangat penting bagimu, dan itulah mengapa semua keraguanmu tentang kami harus dihilangkan sepenuhnya. Aku tidak ingin ada kerenggangan di antara kita di masa depan. Anggap saja ini sebagai cara untuk membersihkan namaku di depan Corinne. Marvin merasa semakin tertekan dan menyesal ketika melihat betapa perhatian dan sedihnya istrinya. Ia menyesali kenyataan bahwa ia bahkan meragukan istri sebaik itu sejak awal. Liliana lalu berkata pada Sherlyn, dengarkan ibumu dan bawa ayahmu untuk menjalani tes paternitas. Kita harus mendapatkan hasilnya secepatnya, kalau memungkinkan. Sherlyn mengerti maksud ibunya dan mengangguk setuju. Namun, dia berkata, dengan cemas, tapi, apakah kamu akan baik-baik saja sendiri jika ayah dan aku pergi? Liliana memaksakan senyum dan berkata, Corinne akan tinggal di sini, kan? Dia bisa menjagaku. Sherlyn melirik Corinne dan mendengus, dia. Ajaib sekali dia tidak menyakitimu, Bu. Bagaimana ibu bisa berharap dia bisa menjagamu? Liliana selalu pandai bersikap baik di depan Marvin, dan ia menegur putrinya dengan tegas. Jangan bicara begitu tentang adikmu, Sherlyn. Kita sedang di rumah sakit sekarang, jadi Corinne tidak mungkin berbuat apa-apa padaku. Akhirnya, Marvin setuju untuk melakukan tes paternitas atas desakan Liliana. Sebelum pergi, Marvin tak lupa berpesan kepada Corinne, jaga baik-baik bibimu di sini. Aku tidak akan memaafkanmu kalau terjadi apa-apa padanya saat aku kembali. Corinne mengangguk patuh. Jangan khawatir, ayah. Aku mengerti. Tak lama setelah Sherlyn dan Marvin keluar dari bangsal, Liliana duduk dan mulai tertawa terbahak-bahak, dan energinya sangat kontras dengan sikapnya yang lemah sebagai pasien sebelumnya. Kucing itu menggigit lidahmu, Corinne. Apa kau pikir aku takut dengan tes paternitas? Bab 186. Corinne menatap Liliana dan mengerutkan kening. Kau yakin? Liliana tertawa terbahak-bahak. Kau pikir aku sebodoh itu sampai tidak tahu anak siapa yang kukandung? Kau salah besar kalau berpikir bisa memanfaatkan itu untuk melawanku, Corinne. Padahal, Sherlyn itu putri Marvin. Hahaha. Corinne sedikit mengernyit, seolah sedikit kesal. Tapi bagaimana caranya? Kenapa Goran mau mengakui putri orang lain seperti putrinya sendiri? Mata Liliana berbinar ketika Goran disebut-sebut, dan ia meliriknya dengan jijik. Itu sesuatu yang tidak pantas kau ketahui, dasar jalang. Lagi pula itu tidak penting. Ayahmu pasti akan memarahimu habis-habisan setelah hasilnya keluar. Sherlyn dan aku akan mendapatkan lebih banyak kasih sayang dan belas kasihan dari ayahmu setelah ini. Pintu bangsal kemudian didorong terbuka dengan keras, dan Goran masuk dengan ekspresi masam. Semua itu bohong, Liliana. Sherlyn sama sekali bukan putriku. Ketika Liliana melihat mantan kekasihnya, Goran, ia tertegun sejenak, dan wajahnya memucat. Goran, kenapa kau di sini? Goran mendengus dingin dengan jijik. Bukankah kau mengirimiku pesan yang mengatakan kau terluka dan ingin aku menjengukmu? Kau tidak tahu betapa khawatirnya aku padamu selama perjalanan ke sini. Liliana menggeleng panik. Aku tidak. Kapan aku mengirim pesan padamu? Tunggu. Ponselku. Di mana ponselku? Ia merogoh sakunya mencari ponsel sambil mencoba menjelaskan, dan saat itulah ia menyadari bahwa ia telah kehilangan ponselnya. Saat ia semakin cemas, Corinne melangkah maju dan mengembalikan ponsel itu kepadanya. Dengan wajah patuh, ia berkata, ponsel itu jatuh saat kau dilarikan ke rumah sakit, jadi aku yang mengambilnya dan menyimpannya untukmu. Kau tak perlu berterima kasih padaku. Liliana tertegun sejenak ketika tiba-tiba menyadari, kau yang mengirim pesan ke Goran. Corinne tersenyum tipis. Sama sekali tidak perlu disebutkan. Liliana menggertakkan giginya. Kamu, Goran berkata dengan nada sarkastis, aku tidak percaya aku mempercayai wanita licik sepertimu ketika kau mengatakan bahwa kau diam-diam telah melahirkan putriku. Liliana buru-buru menjelaskan, dengarkan aku, Goran. Sherlyn, dia. Pada saat itu,
Sherlyn dan Marvin kembali setelah sampel DNA mereka diambil untuk tes paternitas. Mereka membuka pintu bangsal dan langsung masuk. Ketika Sherlyn melihat Goran di bangsal, ia berkata dengan heran, "Ayah Baptis. Kenapa ayah di sini?" Wajah Marvin berubah muram saat ia melotot kesal ke arah Liliana yang terbaring di ranjang rumah sakit. Apa yang dia lakukan di sini? Liliana menelan kembali penjelasan yang ditujukan untuk Goran dan berkata kepada Marvin dengan perasaan bersalah. Ekspresi, dia. Goran marah setelah menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Liliana, tetapi karena ia adalah seorang figur publik dengan reputasi yang harus dijaga, ia menghindari membiarkan orang lain menggunakan informasi yang dapat membahayakan dirinya. Senyum palsu muncul di wajahnya dan ia berbicara senatural mungkin. "Tuan Marvin, kan? Kudengar ibu dari putri baptisku terluka, jadi aku datang mengunjunginya." Karena Goran dulunya kekasih Liliana, Marvin bersikap bermusuhan terhadapnya dan menyeringai dingin sambil berkata, "Itu bukan urusanmu. Aku sepenuhnya mampu mengurus istri dan putriku." Goran tersenyum dingin dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu." Dia lalu berbalik dan membuka pintu untuk pergi. Sherlyn merasa ada yang tidak beres dengan ekspresi Goran, jadi dia segera mengejarnya. Bab 187. Ayah Baptis, ada sedikit kesalahpahaman di keluarga kita hari ini, dan emosi ayah sedang tidak bagus karena suasana hatinya sedang buruk. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Goran berhenti, menatap Sherlyn dengan pandangan menghina, dan tak lagi menunjukkan kasih sayang yang lembut seperti dulu ketika Sherlyn berkata, "Kau terlalu khawatir, Sherlyn. Buat apa aku tersinggung dengan ayahmu? Sebaiknya kau kembali dan tinggal bersama orang tuamu, dan jangan panggil aku, Ayah Baptis lagi." Sherlyn terkejut mendengarnya. "Apakah ini berarti kamu tidak menginginkanku lagi?" Goran berkata dingin, "Hubungan kita dibangun di atas kepura-puraan. Ini bukan soal aku menginginkanmu atau tidak. Silakan minggir. Aku ada janji lain yang harus kuhadiri." Sherlyn merasa semua yang ia bangun runtuh di hadapannya, dan ia bertanya dengan hati-hati, "Lalu, bagaimana dengan peranku?" Goran tersenyum. "Aku sudah melihat beberapa karyamu sebelumnya, dan kemampuan aktingmu payah. Aku tidak akan pernah menggunakan aktris sepertimu dalam karyaku. Cari orang lain untuk ditipu." Sherlyn menjadi cemas dan mencengkeram baju Goran erat-erat. "Jangan pergi. Kau sudah berjanji memberiku peran itu. Bagaimana bisa kau mengingkari janjimu?" Goran mendorongnya pergi tanpa ampun. "Jika ibumu tidak berbohong kepadaku di awal dengan mengatakan bahwa kau adalah putri yang dia lahirkan di belakangku, aku tidak akan pernah setuju untuk memberikannya. Peran itu, aku hanya melakukannya untuk menebus kepergianmu. Sekarang setelah aku tahu kau putri kandung Marvin, tak ada gunanya kau datang padaku lagi." Sherlyn tidak akan pernah rela membiarkan Ayah Baptis yang sangat berguna itu lepas begitu saja dari tangannya. Sejak debutnya, film Goran merupakan peran utama terbesar yang pernah didapatkannya, dan materi promosinya pun beredar di media sosial. Mengetahui ia akan dipecat dari perannya, ia tak akan pernah bisa menghadapi siapapun di dunia hiburan lagi. Semakin ia memikirkannya, semakin sulit baginya untuk menerima apa yang terjadi. Ia berbalik untuk memastikan tidak ada orang di sana, lalu mengubah ekspresinya dan berlutut. Ia mencengkeram celana Goran dan menangis, "Tapi aku putrimu. Sungguh, ibuku hanya berpura-pura mengucapkan kata-kata itu untuk menenangkan suaminya. Kita pernah melakukan tes paternitas sebelumnya, kan? Apa kau lupa?" Goran mengerutkan kening, melihat sekelilingnya, dan merasa terguncang karena takut terlihat orang lain. "Bangun. Tidak pantas kau berlutut di sini." Sherlyn tak kuasa menahan diri lagi. "Tapi kau ayahku yang sebenarnya. Aku takkan bangun kecuali kau menerimaku sebagai putrimu." Goran tak punya pilihan selain berkata, Oke. Bangun, Sherlyn. Kita bisa bicarakan ini baik-baik dan..." "Goran." Raungan seorang wanita tiba-tiba terdengar di koridor rumah sakit. Tubuh Goran membeku ketika dia mendengar suara itu, dan wajahnya menjadi pucat ketika dia berbalik dan melihat. "Siapa dia, sayang? Kenapa kamu di desa?" Istri Goran berdiri di depannya dan menunjuk wajahnya dengan marah. Wah,
Kau punya anak perempuan di belakangku, dan dia sudah dewasa sekarang juga. Aku tidak menyangka kau akan menyembunyikannya begitu lama. Sayang, bukan begitu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Goran panik dan menggelengkan kepalanya seperti berdetak. Ketakutan Goran terhadap istrinya sudah menjadi rahasia umum di kalangannya. Karya-karya pertamanya yang terkenal lahir berkat dukungan dan bantuan dari istri dan keluarganya. Di tahun-tahun berikutnya, keuangannya tetap berada di tangan istrinya, sehingga ia tidak berani berbuat apapun di belakang istrinya. Melihat perkembangan yang tiba-tiba itu, Sherlyn merasa ada sesuatu yang salah dan langsung berdiri untuk mencoba melarikan diri. Berhenti di situ, Jalang. Teriak istri Goran dengan tegas. Bab 188. Istri Goran menyerbu ke arah Sherlyn, memandangi riasan Sherlyn yang tebal, lalu mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Dasar Jalang kecil tak tahu malu. Apa yang kau lakukan tadi mencengkeram suamiku. Sikap Sherlyn yang biasanya arogan dan angkuh langsung lenyap dalam sekejap, dan ia menutupi wajahnya dengan rasa bersalah. Aku. Orang-orang yang lewat mulai berkumpul dan menonton ketika mereka mendengar keributan itu. Goran takut jadi berita utama, jadi ia bergegas maju dan meraih istrinya. Kita di rumah sakit, sayang, dan ada banyak orang di sini. Kita bicarakan ini di rumah saja. Istri Goran menarik tangannya dari genggaman Goran. Kenapa aku harus takut malu kalau kamu tidak malu berselingkuh? Sayang, kumohon, jangan lupakan perjanjian pranikah yang kita buat saat menikah. Di situ jelas-jelas tertulis kamu harus menceraikanku dengan tegas kalau kamu ketahuan berselingkuh dan semua asetmu akan disita. Apalagi yang bisa kamu katakan sekarang setelah punya putri yang sudah dewasa? Goran melambaikan tangannya dan menjelaskan, sayang, aku tidak berselingkuh. Dia bukan putriku. Aku hanya memperlakukannya seperti anak baptisku. Istri Goran mendengus dingin dan membanting laporan tes paternitas ke wajahnya. Lalu, bagaimana kau menjelaskannya? Wajah Goran memucat ketika melihat laporan itu. Laporan itu sama dengan yang dibawa Liliana untuk dikerjakan olehnya dan Sherlyn. Sayang, bagaimana kamu mendapatkan ini? Seharusnya kau tidak melakukan hal-hal buruk ini sejak awal jika kau takut ketahuan. Kau punya putri yang sudah dewasa sekarang, dan kau bahkan menjadikannya aktris utama filmmu. Apa yang kau coba lakukan? Menjadikan ibunya yang perusak rumah tangga itu istri sahmu. Sayang, Saat itu, Corin bersandar di kusen pintu bangsal dan dengan santai mengamati kejadian di luar. Merasa situasinya hampir mencapai klimaks, ia berbalik dan kembali ke bangsal, sambil berkata, Ayah, Bibi Liliana. Kurasa Sherlyn dalam masalah. Dia menangis terseduh-seduh setelah ditampar perempuan. Ekspresi wajah Liliana yang sakit-sakitan langsung menghilang, dan dia segera duduk. Marvin khawatir dan cemas ketika mendengar apa yang dikatakan Corin. Namun, ia mulai. Pertanyaan apakah Liliana memang tidak sehat seperti yang diklaimnya sebelumnya ketika dia melihat Liliana secara tidak sengaja memperlihatkan dirinya dalam keadaan yang cukup sehat. Liliana kemudian menyadari bahwa ia hampir mengungkap kondisi aslinya dan langsung berpura-pura pusing lagi sambil menopang dahinya dengan lemah. Marvin, bisakah kau bantu aku berdiri dan membawaku untuk melihat siapa yang menindas putri kita? Hei, santai saja, hati-hati. Marvin tersadar dan tidak lagi terlalu banyak berpikir. Ia membantunya bangun dari tempat tidur, dan mereka berdua keluar untuk melihat apa yang terjadi pada Sherlyn. Di koridor rumah sakit, rambut Sherlyn ditarik oleh istri Goran, dan tontonan itu menarik perhatian orang-orang yang menggunakan ponsel mereka untuk mengambil video, dan tidak ada seorang pun yang melangkah maju untuk menghentikannya. Goran tidak berdaya menghentikan istrinya yang marah, jadi dia hanya minggir dan menutupi tangannya karena takut dikenali orang lain. Melihat itu, Liliana berteriak marah, siapa kau, dan kenapa kau menjambak rambut putriku? Lepaskan putriku. Marvin, yang sedang membantu Liliana, juga sama marahnya ketika melihat putri kesayangannya diperlakukan seperti itu. Beraninya kau memukuli orang di rumah sakit. Lepaskan putriku sekarang juga, atau aku akan panggil polisi. Sherlyn berlinang air mata saat menatap orang tuanya,
dan ia memohon bantuan seolah-olah menemukan anugerah penyelamat. Ayah, ibu, selamatkan aku. Ketika istri Goran mendengar suara pasangan itu, ia menoleh ke arah Liliana dan mendorong Sherlyn ke samping. Jadi, kau ibu dari anak haram itu. Liliana mengerutkan kening dan merasa sedikit bersalah saat itu. Siapa kau? Apa hakmu mengumpatku? Aku istri Goran. Dasar jalang tak tahu malu. Kau sudah punya suami dan keluarga sendiri, kenapa kau merayu suami orang lain? Memangnya kau tak tahu malu? Begitu Liliana mendengar bahwa wanita itu adalah istri Goran, kepercayaan dirinya langsung merosot, dan ia meminta maaf sambil tersenyum. Ah, jadi kau istri Tuan Goran. Kau pasti salah paham. Ada banyak orang di sini, jadi kenapa kita tidak masuk ke bangsal dan makan malam? Ngobrol, istri Goran benar-benar gila, dan ia tak peduli dengan banyaknya orang di sana. Ia mengeluarkan tes paternitas, melemparkannya ke Liliana, dan berkata, salah paham. Bukankah kau yang melakukan tes paternitas ini untuk suamiku dan putrimu? Hasil tes menunjukkan mereka memiliki hubungan biologis, dan kau masih berani bilang aku salah paham. Hah, Marvin terkejut saat mengambil laporan identifikasi dan melihatnya. Wajahnya berubah menjadi hijau karena marah, dan dia mendorong Liliana sambil memelototinya, bertanya, apa yang terjadi, Liliana? Liliana tidak terlalu peduli dengan Marvin, dan ia hanya menggelengkan kepalanya kuat-kuat kepada istri Goran. Tidak, putriku bukan suamimu. Dia putri suamiku. Nyonya, tolong jangan salah paham. Istri Goran tak mau mendengarkan alasan. Kamu kan ada tes paternitas di depanmu. Bagaimana mungkin kamu masih punya sopan santun untuk berdebat? Bab 189. Liliana tahu bahwa istri Goran memiliki latar belakang yang kuat dan tidak mudah tersinggung. Jika dia benar-benar mengira Sherlyn adalah putri Goran, masa depan Sherlyn akan hancur total. Dengan pertimbangan itu, Liliana terpaksa mengatakan yang sebenarnya. Maaf, saya memalsukannya. Saya ingin menggunakannya untuk membantu putri saya mendapatkan hati Tuan Goran. Mereka tidak ada hubungan darah, dan saya menemukan seseorang untuk memalsukan tes paternitas. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya ke agensi yang menanganinya. Goran tampak jijik. Liliana, kau benar-benar. Mata Marvin pun terbelalak. Liliana, kau benar-benar. Kedua lelaki tua itu berbicara hampir bersamaan, dan mereka sama-sama merasa jijik dengan perilaku Liliana yang tidak tahu malu. Istri Goran tahu bahwa Liliana tidak berbohong, dan ia mulai mempercayainya karena hal itu juga menjelaskan logika perilaku mereka. Karena Liliana sudah agak tenang, Goran memanfaatkan situasi tersebut untuk membawanya pergi. Marvin yang malu melepaskan tangannya dari wanita itu dan bersiap untuk pergi. Marvin, mau kemana? Liliana menariknya dengan gugup ketika melihat dia hendak pergi. Marvin berkata dengan nada kesal, aku tidak sanggup lagi bersama kalian berdua. Bersiaplah, Liliana, karena aku akan menyerahkan surat cerai kepadamu besok. Liliana terkejut dengan kata-kata, surat cerai, itulah pertama kalinya Marvin mengangkat topik itu. Pada saat itu, seorang perawat datang dan berkata, halo, tes paternitas yang baru saja Anda lakukan telah dipercepat, dan hasilnya sekarang sudah ada di sini. Liliana buru-buru mengambil laporan dari perawat, melihatnya, lalu dengan cepat menyerahkannya kepada Marvin dan membujuknya, lihat, Marvin, hasilnya sudah keluar. Kamu ayah kandung Sherlyn. Kamu tidak bisa menceraikanku. Marvin membuang laporan itu dengan dingin tanpa melihatnya. Bagaimana aku bisa tahu kalau ini juga palsu? Marvin, meski Liliana berteriak kencang, Marvin pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat perkembangan situasi, Sherlyn, yang rambutnya acak-acakan setelah dipukuli istri Goran, tiba-tiba ambruk di tanah. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Bu? Ayah baptisku sudah tidak menginginkanku lagi, dan ayah ingin menceraikanmu karena beliau tidak percaya pada kita berdua. Apa yang harus kita lakukan? Liliana berlutut dan menangis bersama putrinya. Ia menggertakkan gigi dan berkata dengan berat hati, pasti ada jalan, Sherlyn. Aku tidak akan menceraikan ayahmu. Dari kejauhan, Corin menatap ibu dan anak yang tak berperasaan itu dengan seringai hambar di sudut bibirnya.
Senang sekali melihat kedua wanita ini akhirnya menuai akibat perbuatan mereka. Aaron muncul di samping Corinne dan bersuka cita melihat Sherlyn dan Lilian bersedih. Corinne berbalik dan menguap sambil berjalan bersamanya. Ia sangat lelah, punggungnya pegal, dan tiba-tiba teringat bahwa kelelahannya disebabkan oleh aktivitas tertentu yang ia lakukan dengan seorang pria tertentu malam sebelumnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu dan memijat bagian tengah alisnya. Sore sebelumnya, ia mengatur agar Aaron mengirimkan hasil tes paternitas Liliana yang dipalsukan kepada istri Goran melalui pos udara prioritas, yang langsung marah setelah melihatnya dan terbang pulang semalaman. Mengikuti instruksi Corinne, Aaron membawa istri Goran ke rumah sakit, dan hasilnya sangat memuaskan. Aaron mengikuti Corinne dengan hormat dan berkata, "Saya juga menemukan sesuatu tentang Anda, bos." Corinne mengangkat alisnya. "Ada apa?" Aaron menyerahkan laporan di tangannya kepada Corinne dan berkata dengan raut wajah yang rumit, "Aku selalu merasa sikap Marvin terhadapmu tidak seperti ayah kandungmu, jadi aku berinisiatif meminta agar rambutmu dites. Hasilnya menunjukkan bahwa kau dan Marvin tidak ada hubungan darah." Corinne melihat laporan yang diberikan Aaron padanya dan berhenti di tengah jalan karena bingung. "Kalau aku bukan putri Marvin, lalu siapa ayahku?" Bab 190. Sherlyn dan Liliana kemudian kembali ke bangsal untuk mengambil barang-barang mereka karena mereka ingin pulang sesegera mungkin untuk mencoba membujuk Marvin. Begitu mereka masuk, mereka melihat Corinne duduk malas di kursi bangsal. Matanya terpejam, tampaknya karena ia sedang tidur siang yang sangat nyenyak, dan itu cukup untuk membuat ibu dan anak perempuan yang putus asa itu gusar. Sherlyn melangkah maju untuk mencoba mendorong Corinne, tetapi Corinne menghentikan pergelangan tangannya sebelum ia sempat berbuat apa-apa. Corinne menggenggam pergelangan tangannya erat-erat dan membuka matanya dengan letih. "Kenapa kau mencoba menyelinap dan menyerangku begitu kau memasuki bangsal?" Sherlyn menarik tangannya dengan tidak senang dan berkata dengan suara tajam, "Kamu bertanggung jawab atas semua yang terjadi hari ini, Corinne." Liliana setuju dengan getir. "Ya, pasti itu ulah si jalang kecil ini." Corinne memiringkan kepalanya bingung. "Bagaimana bisa? Apa yang kulakukan? Semua yang terjadi pada kalian berdua hari ini adalah pilihanmu sendiri, kan?" Sherlyn menggertakkan giginya dengan marah dan hendak menamparkan Corinne ketika ketukan pendek dan sopan terdengar 2 kali di pintu. Sherlyn dan Liliana menoleh bersamaan dan melihat Aaron, wakil presiden New Moon Group, berdiri di pintu bangsal yang tidak tertutup rapat. Salah satu tangannya terangkat anggun seolah baru saja mengetuk pintu. Ekspresi Sherlyn langsung berubah, dan ia tersenyum lembut dan sopan. "Oh, Tuan Aaron, kenapa Anda di sini?" Senyum dingin dan sarkastis tersungging di bibir Aaron. "Asistenmu bilang kau di sini." "Asistenku? Bukankah Corinne asistenku?" Apa Corinne dan Tuan Aaron punya hubungan pribadi? Tiba-tiba, Sherlyn teringat saat Aaron mengaku pada Corinne bahwa dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Apa Corinne sudah setuju untuk berkencan dengannya? Dengan semua pikiran itu yang berkecamuk di benaknya, hatinya langsung dipenuhi rasa cemburu saat ia bertanya ragu-ragu, "Jadi, kamu di sini untuk?" Aaron menyelesaikan kalimatnya. "Anda, Nona Sherlyn. Saya di sini untuk Anda." Begitu Sherlyn mendengar ini, ia langsung mendapatkan kembali sedikit kepercayaan dirinya dan menatap Corinne dengan tatapan tajam sebelum berkata penuh kemenangan, "Kurasa kau mencariku untuk urusan dukungan. Jangan khawatir, Tuan Aaron, aku akan sepenuhnya memenuhi permintaan apapun yang diajukan New Moon Group." Aaron masuk dan berkata sambil tersenyum, "Saya sangat senang mendengarnya, Nona Sherlyn. Ini adalah kontrak dukungan yang Anda tanda tangani dengan perusahaan kami kemarin, dan sekarang kami meminta untuk mengakhiri kontrak tersebut. Silakan tanda tangan di sini." Dia kemudian menyerahkan perjanjian pemutusan kontrak kepada Sherlyn. Senyum di wajah Sherlyn membeku, dan raut wajahnya berubah. "Perusahaan akan mengakhiri kontrak saya. Saya tidak mengerti, Tuan Aaron. Mengapa kontraknya akan berakhir padahal kita baru saja menandatanganinya kurang dari sehari yang lalu? Apa kau belum melihat berita yang sedang tren online? Skandal-skandalmu sekarang memuncaki pencarian tren, dan kau telah dinilai sebagai selebritas yang buruk dan tidak etis.
Kontrak dukungan kami dengan jelas menyatakan bahwa orang yang kami pilih untuk dukungan tersebut harus menjaga reputasinya, dan artis tersebut akan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang timbul dari skandal mereka. Perusahaan kami berhak mengusulkan pemutusan kontrak tanpa syarat, novel dram. Skandal. Sherlyn tercengang, dan ia segera mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa. Wajahnya berubah muram saat melihat tagar terpopuler. Tagar istri mengalahkan Sherlyn Keruap. Tagar perusak rumah Sherlyn Keru. Tagar Sherlyn Isa Homewrecker. Ketika Sherlyn mengklik semuanya, ia diarahkan ke beberapa video pendek yang diambil oleh pejalan kaki sebelumnya, meskipun wajah Goran dan istrinya di video tersebut telah diburamkan. Jelas Goran menggunakan dasinya untuk menjauhkan diri dari acara tersebut, tetapi ia tidak peduli dengan dampak rumor tersebut terhadap Sherlyn.